Halo, jumpa lagi dengan saya, Sahabat Wisdom, untuk minggu ini. Dan sebelumnya tentu saya ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim yang lagi menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi semoga Anda tetap berbahagia, berrelasi bersama keluarga, teman, dan saudara tentunya. Oke? Dan tentu semakin meningkatkan ketakwaan Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan sebuah wisdom yang sangat penting menurut saya, ya. Oleh karena kita melihat dunia dan tingkah laku manusia semakin hari semakin unik kita lihat, ya. Kalau kita melihat di itu ya macam-macam ya, baik komennya juga tingkahnya juga aneh-aneh gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, saya masih akan membahas tentang ketuhanan ya, di mana kita melihat bahwa makin hari manusia sudah merasa dirinya makin hebat gitu kan, merasa bahkan menganggap dirinya malah itu ada Tuhan itu sendiri, sehingga ada sebagian tidak mau mengaku, bahkan menyangkal, dan bahkan ada juga sebagian menyalahkan Tuhan itu sendiri. Misalnya ya, eh, saya sering ditanya oleh teman-teman, kenapa kalau Tuhan itu ada dan kalau Tuhan itu katanya mengasihi, lalu kenapa harus ada bencana, ya kan? Kenapa harus ada orang menderita dan lain sebagainya, ya? Eh, Kenapa saya dalam hati saya juga bertanya, kenapa ya dia itu nggak tanya ya, polisi ada, ya kan? Kenapa masih ada maling dan sebagainya? Apa polisi yang disalahkan, gitu kan? Oke, baik. Nah, baik, sahabat wisdom. Jadi, mari kita akan melihat hal-hal yang sangat menarik dari ini, di mana beberapa waktu lalu saya menerima sebuah video, di mana video itu adalah menggambarkan jadi sekelompok orang pergi ke daerah Maluku, kalau tidak salah, di daerah pedalaman kayak pegunungan begitu. Ternyata masih ada kehidupan manusia-manusia yang sangat ketinggalan ya. Ya, saya melihat dia masih takut melihat manusia. Kemudian pakaiannya juga masih pakaian kayak ya kayak Tarsan begitu ya, maaf ya. Nah, dan saya pikir bukan hanya di Maluku ya. Saya melihat kalau Anda masuk ke pedalaman-pedalaman di Kalimantan juga ada ya manusia yang begitu. Kemudian kita lihat di Papua, atau kita melihat mungkin di daerah eh, tempat lain yang agak pinggiran ya di perbukitan. Saya pikir tetap masih ada manusia yang belum di- dijamah mungkin ya oleh pemerintah dan pembangunan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka malah terkesan ya, malah takut melihat manusia-manusia yang dari perkotaan misalnya kan. Oke. Nah, lalu saya lihat ya, itu bagi bagi saya kita sudah sering melihat yang begitu ya, di bukan di Indonesia, di luar negeri juga banyak yang ini ya. Nah, tetapi yang menariknya adalah statement di bawah komen-komen untuk video itu mengatakan itu yang menyebabkan saya merasa tergelitik gitu kan. Jadi mengatakan kenapa ya kalau agama-agama itu banyak, kenapa masih ada orang yang demikian? Ya, masa ada orang begitu lalu menyalahkan agama? Nah, itu menurut saya ini yang kurang wisdom ya, kurang wise ya. Oke, nah menurut Raja Salomo, dia mengatakan hal yang menarik adalah dia mangatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Artinya apa? Takut tentu bukan berarti kayak kita melihat hantu takut gitu, enggak ya. Jadi takut di sini menurut Raja Sulaiman itu, takut di sini adalah kalau orang menghormati Tuhan ya, maka dia akan mendapatkan hikmat dan pengetahuan dan mendapatkan wisdom. Artinya kalau kita melihat kayak begini tentu ya, ujung-ujungnya kalau saya lihat komen itu kan mau menyalahkan Tuhan itu ya kan. Ya, kenapa agama kok masih ada benar? Sekarang kan seperti tadi saya katakan, polisi banyak ya. Kenapa masih ada maling, ya kan? Masa polisi yang disalahin? Itu kan tidak fair ya. Jadi ingat ya, kita harus melihat bahwa Tuhan menciptakan kita pada awalnya. Dia ciptakan baik, dia sediakan semua.
ya, keperluan manusia. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan itu tidak baik, ya oksigennya dihilangin, Anda bisa hirup oksigen? Nggak? Anda mau beli di rumah sakit sanggup nggak? Ada beli oksigen rumah sakit, ya, begitu mahal satu tabung 1 jutaan, ya kan? Anda puluhan tahun menikmati oksigen itu dari mana? Lu bikin sendiri itu oksigennya. Ya, kadang-kadang kalau kita dengar itu, ya, ya itulah ya, karena orang yang tidak menghormati Tuhan, tidak takut Tuhan, sehingga nggak ada pengetahuan gitu kan. Nah, bahkan disambung itu ya, kalau kita lanjutin itu perkataan Raja Sulaiman mengatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi orang bodoh itu nggak mau belajar. Yang begitu, taunya menyalahin, menyalahin. Ya. Nah, bahkan ini kan sebenarnya cenderung menyalahin pencipta, menyalahin Tuhan. Menurut saya itu sangat sangat tragis gitu bagi dia ya, bukan bagi saya gitu kan. Nah, jadi kita melihat ya, ingat Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yes, tetapi Tuhan itu juga Maha Adil kan, begitu kan. Nah, kita melihat bahwa kalau di dalam konteks ya, berdasarkan kitab suci yang saya percayai, di mana dikatakan bahwa semua penderitaan manusia, bencana itu adalah akibat daripada dosa manusia. Kenapa bisa banjir? Kenapa bisa tsunami? Ya kan? Oleh karena dosa manusia, perbuatan manusia menebang hutan, ya kan, dilarang tetap-tetap diam-diam curi-curi, ya, membakar hutan dan sebagainya, gitu ya kan? Nah, bikin rumah kaca banyak-banyak menyebabkan ozon di atas itu bocor ya, menyebabkan badai ya, menyebabkan apa, sering kita lihat itu penyakit-penyakit virus tertentu, itu semua kan perbuatan dosa manusia. Kita melihat virus misalnya ya, yang kita tahu virus misalnya, kayak, kita sekarang udah lewati pandemi kemarin itu kan, COVID itu kan saling tuduh menuduh antara Barat dan Timur, ya kan, Amerika, Cina saling menuduh, ya kan. Nah, berarti itu apa? Berarti ada perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia akibat dosa ini, ya akibatnya, ya Tuhan mengatakan dia harus rasakan. Kalau enggak, berarti Tuhan itu tidak maha adil. Gitu. Ya kan? Ada banyak tukang cukur di kota ini. Masa ada banyak orang gondrong lalu kita menyalahin tukang cukurnya? Ya, ya kita tahu kan, pemerintah dan semua itu para medis menyarankan udah hati-hati jangan sampai konsumsi narkoba karena itu akan membahayakan. Tapi kenyataannya narkoba tetap laku tuh di mana-mana. Kita tiap hari dengar ya kan. Bahkan kita melihat ada oknum aparat pun terlibat di dalam transaksi hal-hal yang demikian ya, dan baru disidangkan itu yang kita lihat. Nah, jadi mari kita ini ya, kita introspeksi diri ya. Oke, kalau Anda merasa plus-plus kasihan sama orang yang ketinggal begitu, saya pikir itu hal yang baik. Ya, karena Tuhan ya juga mengharapkan kita untuk menyalurkan kasih, menyalurkan berkat buat mereka tentunya. Tetapi jangan menyalahkan agama, jangan menyalahkan Tuhan, gitu kan. Itu kan ya konyol namanya. Ya, kalau Anda merasa begitu, ya jangan cari perhatian dengan statement-statement yang apa ya, yang justru mau bumerang buat Anda. Oke, teman-teman, saya pikir mari kita jadi hikmat ya, kita menjadi uh, duta Tuhan ya, untuk menyalurkan belas kasihan ya, untuk memberikan berkat, saling membantu, itu hal yang baik menurut saya. Oke, jangan ada orang yang berbuat baik lalu disalah-salahin, atau disalahgunain ya kan, atau lebih cenderung merasa jadi pahlawan begitu ya kan, oleh karena wah Anda baru menyaksikan satu begini lalu Anda sudah merasa sombong dan sebagainya. Ingat ya, semua kepemilikan saudara dan saya itu adalah titipan daripada pencipta, daripada Tuhan. Ya, dan kita tidak bisa, ya kan, kita hanya hidup menikmati sementara puluhan tahun di dunia, habis itu kita kembalikan sama yang punya, yaitu termasuk nyawa kita ya, milik Tuhan. Oke, demikian wisdom kali ini, teman-teman. Sekali lagi, saya ucapin silakan yang mau berlibur, selamat berlibur, dan tetap berrelasi bersama keluarga. Mari ciptakan kedamaian, damai sejahtera bersama siapapun juga di sekitar kita. Oke,
Salam wisdom, sampai ketemu wisdom selanjutnya.